makna niyahah itu atau meratap maksudnya adalah raf'us sauti bi ta'didi syama'il mayyiti litubqiya ahluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya berkaitan dengan hukum Islam atau fikih. Adapun seperti biasa, kitab yang kita rujuk pada kesempatan kali ini adalah kitab Bulughul Maram. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih hadis-hadis seputar atau terkait dengan jenazah. Kita langsung saja kepada hadis yang berikutnya. Di sini hadis yang ke-51 kalau cetakan yang ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah melaknat perempuan yang niyahah atau meratapi kematian seseorang, wal mustami'ata, dan orang atau perempuan yang sengaja mendengarkan ratapan itu. Jadi di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan, bahkan Rasulullah menggunakan kata laknat di sini. Itu artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala orang yang ketika ditinggal dunia oleh keluarganya kemudian meratapi kepergiannya, misalkan meratapi nangis sejadi-jadinya atau meratapi sejadi-jadinya, termasuk orang yang mendengarkan ratapan itu tidak, atau mendiamkan ratapan itu, tidak kemudian menghentikan ratapan itu. Artinya ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian keluarganya itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menangisinya secara berlebihan ataupun meratapinya. Di sini disebutkan makna niyahah itu atau meratap maksudnya adalah raf'us sauti bi ta'didi syama'il mayyiti litubqiya ahluhu. Jadi ini merupakan meratapi kematian seseorang,
merupakan tradisi jahiliyah. Apa yang maksud meratap di situ adalah meninggikan suara dengan menyebut kebaikan-kebaikan dari jenazah itu, atau menyebut hal-hal lain ya, entah sumpah serapah dan seterusnya. Itu bagian dari niyahah, meratap. Dan orang-orang yang di sekelilingnya sebaiknya tidak ikut mendengarkan, dan lebih baiknya berupaya untuk menghentikan orang yang meniyahah itu atau yang meratapi itu. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, disebutkan dalam Ibnu Majah atau dalam Sahih Bukhari juga ada, Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a da'watal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang ketika ditinggal mati keluarganya, kemudian dia darabal khudud, memukul-mukul pipi, gini-gini berarti. Kemudian wasyaqqal juyub, merobek-robek pakaian. Wa da'watal jahiliyah, kemudian dia mengucapkan perkataan-perkataan dalam tradisi jahiliyah. Jadi Rasulullah kemudian menyebutkan bentuk-bentuk meratap itu seperti tadi apa? Memukul-mukul pipi, kemudian seperti misalkan merobek pakaian, termasuk melontarkan sumpah serapah dan seterusnya, termasuk yang senada dengan itu. Misalkan menjambak rambutnya, atau misalkan hal-hal lain yang senada dengan memukul-mukul pipi atau merobek pakaian. Kenapa ini dilarang? Karena meratap ini merupakan atau seolah-olah bagian dari penyesalannya dan ketidakterimaan dia terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kematian itu merupakan sesuatu yang pasti dan tidak perlu diratapi berlebihan. Kalau menangis biasa tentunya diperbolehkan gitu ya. Yang tidak diperbolehkan adalah sampai meratapi, seperti kata Nabi, merobek-robek baju, memukul-mukul pipi, dan sampai melontarkan perkataan-perkataan buruk dan sumpah serapah. Itulah kemudian yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi seolah-olah menolak takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang pantas yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ditinggal ada keluarga kita yang meninggal dunia katakanlah, maka tentunya bersabar, termasuk juga mendoakan kebaikan-kebaikan kepada keluarga, kepada jenazah itu atau keluarga kita yang meninggal dunia. Sebagaimana misalkan Allah sampaikan di banyak ayat, termasuk yang sering kita dengar, kata Quran, wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155 156. Kata Allah di situ, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah macam-macam, misalkan usahanya bangkrut, atau termasuk juga ditinggal mati keluarganya, kemudian dia mengucapkan istirja. Apa istirja itu? Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga nanti hanya kepada Allah lah tempat kembali. Jadi itulah kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk oleh Al-Quran sendiri, ketika
ditinggal mati atau ada keluarga kita yang meninggal dunia, bersabar, kemudian mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang yang meninggal tadi. Tidak perlu kemudian meratap. Bahkan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaknat, jadi Rasulullah di sini melaknat bukan kepada seseorang ya, Bapak Ibu. Jadi kepada sifat tertentu, artinya orang yang meratap itu dilaknat oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menunjuk orang-orangnya. Tidak ditunjuk kamu, tidak seperti itu. Itu boleh. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih seputar larangan meratap. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Kata Ummu Atiyah, Rasulullah membuat perjanjian kepada kita, bai'atlah, janji setia kepada kami, kata Ummu Atiyah. Apa salah satu isi perjanjiannya atau isi bai'atnya adalah alla nanuha, agar kita, kata Ummu Atiyah, tidak meratapi kematian seseorang. Jadi kenapa kemudian Rasulullah sampai membuat semacam perjanjian dengan para perempuan-perempuan? Karena kata Syekh Al-Utsaimin di sini, li'annahu kana min 'adatin nisa, karena meratap itu memang adatin nisa, adatnya perempuan atau kebiasaannya perempuan. Dan memang jarang sih kita temui laki-laki kalau ditinggal keluarganya, jarang gitu ya. Kita temui sampai memukul-mukul pipi atau meratapi sejadi-jadinya atau sampai merobek pakaian. Yang lumrah terjadi niyah itu atau meratap itu min adatin nisa, biasanya memang dilakukan oleh perempuan. Ini biasanya ya. Dan mohon maaf, ini bukan berarti merendahkan perempuan, tapi ini komentar dari Syekh Al-Utsaimin bahwa meratap itu biasanya dilakukan oleh perempuan. Makanya kemudian Rasulullah sampai membuat butir-butir baiat, perjanjian. Salah satu isi perjanjiannya Rasulullah dengan para perempuan itu, Rasulullah minta kepada mereka agar tidak meratap ketika ditinggal mati oleh keluarganya misalkan. Jadi masih seputar dengan niyahah, larangan meratap. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-mayyitu, mayit itu yu'adzabu, diazab, disiksa, fi qabrihi, di kuburannya, bimaniha alaihi, disebabkan ratapan orang yang masih hidup atau keluarganya. Jadi ternyata selain kemudian niyahah atau meratap itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan niyahah atau meratapnya itu atau meratapan seseorang yang masih hidup itu bisa saja berdampak buruk kepada mayitnya atau jenazahnya. Karena kata Rasulullah, mayit itu disiksa di alam kuburnya, di alam barzakh, disebabkan ratapan keluarganya atau orang-orang yang masih hidup yang meratapi kepergian itu. Walaupun ini memang termasuk sesuatu yang diperselisihkan oleh kalangan para ulama, yang dimaksud ratapan yang akan berakibat buruk kepada si mayit itu ketika si mayit itu ketika masih hidup berwasiat kepada keluarganya.
Misalkan ini tradisi jahiliyah ya. Jadi di Makkah dulu atau ketika masa jahiliyah dulu, ketika orang menyampaikan nanti kalau saya meninggal dunia, sebutlah kebaikan-kebaikan saya, kemudian ratapilah saya sekian hari, seperti itu. Jadi berwasiat. Maka wasiat itu kemudian dilakukan oleh keluarganya, diratapi beneran. Maka itulah kemudian yang menyebabkan dampak buruk kepada si mayit tadi, karena berwasiat kepada keluarganya untuk diratapi. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, mayit diadab di alam kuburnya disebabkan ratapan keluarganya yang masih hidup itu, yang dulu si mayit itu ketika masih hidup berwasiat untuk diratapi. Kalau ada jenazah meninggal dunia kemudian oleh keluarganya diratapi kematiannya tanpa wasiat, maka si jenazah itu tidak akan disiksa, tidak akan mendapatkan dampak buruk dari ratapan keluarganya itu. Itu kata sebagian para ulama. Kenapa? Karena didasari kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seorang itu tidak akan mendapatkan dosa dari orang lain, tidak ada dosa turunan lah, kita seperti itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi kesalahan atau ratapan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan berdampak buruk kepada si mayit kalau si mayit itu tidak berwasiat untuk diratapi. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun memang tidak perlu juga kemudian diratapi, alangkah baiknya kemudian kita bersabar, karena kata Allah tadi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, beliau berkata, syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu. Satu ketika saya menyaksikan anak perempuan Nabi dikuburkan. Jadi anak perempuan Nabi ini wafat kemudian dikubur. Kemudian dilihat oleh Anas, wa Rasulullah jalisun indal qabri. Ketika itu Rasulullah duduk di samping kuburan anak perempuannya yang meninggal itu. Fara'aitu ainaihi tadma'an. Kata Anas, saya melihat mata Rasulullah, apa kalau mata bahasa halusnya ya? Saya melihat matanya Rasulullah itu, kata Anas, tadma'an, meneteskan air mata. Nah, jadi sekalipun Rasulullah melarang menangisi kepergian seseorang atau meratapi kematian seseorang, tapi ternyata Rasulullah sendiri ketika kemudian ditinggal mati putrinya, kata Anas, ternyata Rasulullah kemudian sempat meneteskan air mata. Jadi ternyata boleh sebetulnya nangis, meneteskan air mata ketika ditimpa musibah atau ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia. Yang dilarang oleh Nabi tadi adalah meratap, meninggikan suara, memukul-mukul pipi, menjambak rambut atau menyobek pakaian, termasuk kemudian melontarkan sumpah serapah. Itulah kemudian yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun manusia kan normal gitu ya, nangis itu sesuatu yang normal sebetulnya, wajar. Jadi satu ketika, maksudnya anak perempuan Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Jadi kalau kita lihat di penjelasan hadisnya, yang meninggal di sini yang disebutkan di hadis adalah Ummu Kulsum, anak perempuan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya banyak, 7 lah kalau tidak salah ya, anak 4 perempuan dan
ketiga laki-laki gitu ya. Jadi siapa saja, ada yang laki-laki ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah. Kemudian yang perempuan ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum dan Fatimah Az-Zahra. Dan mohon maaf Bapak Ibu, dari 7 anak itu 6-nya wafat sebelum Rasulullah. Na'udzubillah, sebetulnya itu betapa betapa nelongsonya sebetulnya ya hidupnya Rasulullah itu menurut kita artinya anak-anak beliau itu wafat meninggal dunia mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wafat setelah Rasulullah itu hanya Fatimah, itu pun wafat beberapa bulan setelah Rasulullah meninggal. Ini bagian ujian yang luar biasa berat sebetulnya ini. Dan kayaknya kalau kita gitu ya, kayaknya ribet juga atau susah juga. 7 anaknya, kemudian 6-nya wafat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga mungkin para jamaah di sini yang ditinggal mati keluarganya atau anak cucunya, katakanlah, semoga diberikan kesabaran dan yang meninggal diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada memang disebutkan dalam hadis yang lain ketika Rasulullah punya cucu, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu punya cucu, Abdullah namanya. Jadi gitu orang Arab itu memang. Jadi Rasulullah kan punya ayah Abdullah, punya anak juga bernama Abdullah, nanti punya cucu juga bernama Abdullah gitu ya. Gitu yang namanya. Jadi Rasulullah punya cucu dari Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu menikah dengan Utsman, Bapak Ibu. Dan Utsman itu menantunya Rasulullah. Bahkan Utsman itu menikahi 2 putrinya Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan itu pertama menikahi Ruqayyah. Ruqayyah itu putrinya Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, maka Rasulullah menikahkan putrinya lagi yang bernama Ummu Kulthum kepada Utsman bin Affan. Jadi dekat sekali sebetulnya hubungannya dengan Utsman itu. Selain sahabat yang setia, termasuk juga menantunya, sama kayak Ali gitu ya, juga menantunya. Jadi ketika Abdullah bin Utsman bin Muhammad gitu ya, jadi Abdullah bin Utsman bin Muhammad, Abdullah anaknya Utsman, cucunya Rasulullah SAW, beliau wafat Abdullah ini gimana kalau bapak di sini ditinggal cucunya gitu ya? Ini kan sedih loh gitu. Udah anaknya mati, kemudian wafat, kemudian juga cucunya wafat. Nah kemudian ketika cucunya yang bernama Abdullah ini kemudian wafat, Rasulullah kemudian menangis, meneteskan air mata. Ditanya oleh sahabat, lah kok nangis ya Rasulullah? Padahal di kesempatan yang lain engkau juga melarang kita untuk menangis berlebih, termasuk meratapi kepergian seseorang atau kematian seseorang. Maka Rasulullah kemudian menjawab, ini bukan niyahah, bukan ratapan, tetapi wahadhihi rahmah, kata Rasulullah. Air mata ini adalah air mata kasih sayang. Nah itu. Ternyata air mata juga bagian dari bukti kasih sayang. Hadhihi rahmah, kata Rasulullah, ini air mata kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Allah jadikan air mata kasih sayang ini di hati hamba-hambanya. Wa innama yaj'alullahu min ibadihi ruhama, dan yarhamullah min ibadihi ruhama, dan Allah menyayangi orang-orang yang berkasih sayang. Jadi ternyata air matanya Rasulullah itu ketika ditinggal mati cucunya bukan air mata ratapan, tetapi air mata kasih sayang. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mohon maaf kakaknya Pak Safari gitu ya, kan mohon maaf atau Bude ditinggal mati, ketiga
apa ya, putranya, dan itu sebetulnya ujian yang cukup besar sebetulnya ya, dan semoga diberikan kesabaran, amin. Jadi Rasulullah sendiri maksud saya menangis, tapi tentunya menangisnya Rasulullah itu lagi-lagi bukan bentuk ratapan. Itu maksudnya. Bahkan kata Rasul, bahkan disebut dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sabarah. Jadi ketika Rasulullah itu ditimpa musibah, maka Rasulullah itu bersabar, dan tidak ada manusia yang lebih bersabar melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sekalipun makhluk manusia yang paling bersabar, paling penyabar, paling berserah diri kepada Allah, tetapi masih meneteskan air mata, dan air mata itu air mata kasih sayang. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Wa an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, Rasulullah bersabda, la tadfinu mautakum bil laili illa an tuddaru. Wa aslu fi Muslim lakin qala zajara an yuqbara ar-rajulu bil lail hatta yusalla alaihi. Kata Rasulullah, janganlah kebumikan atau janganlah kuburkan mayit saudara kalian bil laili, di malam hari, illa antuddaru, kecuali terpaksa atau ada darurat atau keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dikuburkan di siang hari. Artinya hukum asalnya disebutkan di sini bahwa lebih baiknya jenazah itu dikuburkan atau dikebumikan di siang hari, kecuali kemudian kondisi-kondisi yang darurat yang tidak memungkinkan, boleh kemudian jenazah itu dimakamkan di malam hari. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, hadis ini menunjukkan makruh menguburkan jenazah atau mayit lailan, di malam hari, illa indal hajati ila dzalik, kecuali memang ada kebutuhan tertentu, misalkan khawatir membusuk, khawatir melepuh jenazah mayitnya. Misalkan ada jenazah orang tenggelam, misalkan tenggelam hari Senin, ditemukan hari Rabu malam Kamis. Ketika ditemukan, tubuhnya udah lapuk, udah lapuk, udah bengkak, udah gitulah, udah keluar darah dan seterusnya. Kalau menunggu esok hari, takutnya khawatir semakin membusuk, maka disitulah lebih baik di situ tetap dikuburkan di malam hari, karena itu ada kebutuhan atau ada kondisi-kondisi yang darurat. Itu maksudnya kata Rasulullah SAW. Tapi dalam kondisi normal sebaiknya kemudian dikebumikan, dimakamkan di siang hari. Tetapi memang Rasulullah sendiri dikebumikan di malam hari sebetulnya. Memang banyak hadis-hadis, termasuk disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Nabi, termasuk disebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum gitu ya. Rasulullah itu dimakamkan malam Rabu malah. Kata Aisyah, wafat hari Senin, kemudian dikuburkan malam Rabu. Termasuk disebutkan dalam syarah hadis, Ali bin Abi Thalib juga menguburkan Fatimah di malam hari. Termasuk Abu Bakar juga dikuburkan di malam hari. Tapi bisa saja
penguburan itu dilakukan karena ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Artinya tetap kondisi normal sebaiknya dilakukan di siang hari, dan ini mungkin dan memang kayaknya lebih mudah, biar orang-orang mungkin mudah untuk mensolatinya, termasuk kalau siang hari proses penguburannya juga lebih mudah, tidak butuh penerangan dan seterusnya. Kalau malam kan masih butuh penerangan gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, tetap boleh di malam hari kalau ada kondisi-kondisi yang darurat atau ada kebutuhan tertentu. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, hadis 56 di sini. Wa ana Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far qala, beliau berkata, lamma ja'ana yu Ja'far hina qutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Ja'far, setelah berita atau kabar kematian sahabat Ja'far, maka Rasulullah berkata, jadi ini kisahnya begini. Jadi ini terjadi pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Jadi Ja'far bin Abu Thalib ini saudaranya Ali ya Ibu ya. Jadi Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Jadi ini saudaranya Ali, kakaknya. Jadi ketika Ja'far bin Abu Thalib ini ikut perang Mu'tah, ternyata beliau syahid di situ, wafat, meninggal, syahid di medan perang. Lah, ketika itu Rasulullah tidak ikut. Ini jadi ada peperangan yang Rasulullah ikut, ada peperangan yang Rasulullah tidak ikut. Salah satunya yang Rasulullah tidak ikut itu ketika perang Mu'tah, Rasulullah tidak ikut. Lah, ketika Ja'far bin Abu Thalib ini meninggal dunia, ternyata kabar kematiannya itu sampai ke Madinah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, setelah Rasulullah mendengar kabar kematian Ja'far ini, maka Rasulullah kemudian bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yashghaluhum, maka sungguh telah menimpa kepada keluarga Ja'far sebuah musibah, sebuah perkara yang menyibukkan mereka. Nah ini. Jadi ternyata Rasulullah SAW ketika mendengar kematian Ja'far, yaitu masih sepupunya sebetulnya Ja'far ini, sepupunya toh, ya benar gitu ya. Karena Abu Thalib itu saudaranya Abdullah itu ayahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah meminta kepada orang-orang atau para sahabatnya untuk membuatkan makanan kepada keluarga Ja'far atau keluarga duka, karena mereka sibuk tidak sempat untuk membuat masak makanan untuk diri mereka sendiri. Artinya memang kalau misalkan kita takziah lah istilahnya gitu ya, ada keluarga atau tetangga kita yang meninggal dunia, kemudian diantar makanan, dimasakkan masakan, karena dia dalam kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk masak dan seterusnya. Takziah, dihibur, kemudian dinasehati agar bersabar, gitu ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, man aza akhahu bimusibatin kasahullahu min halalil karamati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mentakziahi saudaranya, bertakziah, menghibur saudaranya, keluarga duka, kemudian mendoakan keluarganya dan termasuk mendoakan mayitnya itu, jenazahnya, bertakziah. Kemudian kata Rasulullah, kasahullahu min halalil karamah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah akan memakaikan
pakaian kemuliaan. Alhamdulillah, dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang peka untuk membantu tetangga atau keluarga kita yang ditimpa musibah atau ditinggal mati. Keluarganya bisa dalam bentuk memberikan makan ataupun dalam bentuk yang lain yang sekiranya bisa membantu, sebagaimana kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.